Sahabat yoga, selamat bertemu kembali dengan saya Luna. Hari ini saya akan memandu sahabat untuk bermeditasi dengan meditasi 3 macam. Meditasi untuk pembersihan, pemberian energi, dan penyeimbangan. Clearing, restoring, balancing. Sahabat yoga, kita akan mulai dengan meditasi yang pertama, pembersihan. Kita bayangkan cahaya hadir di setiap cakra kita untuk membersihkan cakra kita. Fokuskan pikirannya, tubuh dan hatinya hanya untuk bernafas dan bermeditasi. Duduk dengan nyaman, boleh tiduran atau boleh sambil bersandar. Nyamankan posisi duduknya, bangun suasana hatinya, tenangkan pikirannya. Bernafas menggunakan nafas perut. Semakin lama, semakin rileks. Semakin dalam nafasnya, semakin panjang buang nafasnya. Lalu panjatkan doanya pada Allah, pada Tuhan. Semoga meditasi kita hari ini diberikan energi terbaik dari alam semesta, bumi pertiwi dan angkasa untuk kesehatan, kebugaran, kesembuhan, dan daya tahan tubuh kita, dan energi terbaik untuk dunia kita bersama. Fokus pertama, bawa nafas kita menarik cahaya matahari ke sahasrara cakra atau ubun-ubun. Bayangkan dan rasakan cahaya di sahasrara cakra, lalu membersihkan kulit kepala, rambut, dan pikiran kita. Lalu perlahan bawa kesadarannya membawa cahaya ke ajna cakra atau kening, lalu sebarkan cahayanya membersihkan seluruh organ panca indera kita, mata, telinga, hidung, cecap, kulit, termasuk kulit muka, lalu pikiran jauh ke depan kita. Perlahan seiring nafas, bawa cahaya itu turun ke wisuda cakra atau leher. Bawa cahaya itu untuk membersihkan seluruh organ pernafasan yang ada di leher, otot leher, dan cara berkomunikasi kita dengan sesama. Berikutnya bawa kesadaran cahaya keluar di anahata cakra atau dada. Bawa cahaya untuk membersihkan seluruh organ pernafasan di dada, jantung, lalu otot-otot yang ada di dada, belikat, ribs, dan sentuhlah hatinya yang paling dalam. Bersihkan sistem imun tubuh kita dan sistem peredaran darah kita. Lalu perlahan bawa turun, bawa cahaya keluar di manipura cakra atau perut. Bersihkan seluruh organ pencernaan dengan cahaya, otot perut, pinggang, dan punggung belakang, dan kekuatan tubuh kita. Lalu perlahan bawa turun, masuk ke swadhisthana cakra atau panggul. Cahaya membersihkan seluruh organ reproduksi, otot panggul, pinggul, pantat, dan kemampuan kita bersosialisasi. Lalu bawa nafas berikutnya, cahaya keluar di muladhara cakra atau tulang ekor. Bayangkan cahaya membersihkan titik tersebut, seluruh organ pengeluaran, otot paha, betis, termasuk lutut sampai ujung kaki. Sapa seluruh otot-otot yang ada di situ, termasuk kekuatan kita bertahan hidup. Lalu bayangkan setiap titik di cakra tubuh kita bercahaya, semakin lama, semakin kuat, semakin terang. Meditasi pemberian energi atau restoring. Pusatkan perhatian, pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menghubungkan tiap cakra dengan sumber energi yang ada di alam semesta, bumi pertiwi, dan angkasa. Nafas pertama, bawa konsentrasi kita
membawa energi Ibu Pertiwi masuk ke Muladhara Cakra atau tulang ekor. Sebarkan ke organ pengeluaran kita, otot kaki, paha, lutut, betis sampai ujung kaki, dan kemampuan bertahan hidup kita. Kesadaran berikutnya bawa energi air ke Swadhisthana Cakra atau cakra seks kita. Beri energi air ke organ reproduksi kita, otot panggul, pinggul, pantat, dan kemampuan kita bersosialisasi. Seiring nafas berikutnya bawa konsentrasi menarik energi api masuk ke Manipura Cakra atau cakra perut. Sapa seluruh organ pencernaan, otot perut, pinggang, dan punggung, dan kekuatan tubuh kita. Lalu bawa lagi naik sekarang kesadarannya mengambil energi angin, lalu masukkan ke Anahata Cakra atau cakra dada. Sapa dengan energi anginnya seluruh sistem pernafasan kita di dalam dada, sistem imun tubuh, sistem peredaran darah, otot ribs, otot dada, otot belikat, dan hatinya yang paling dalam. Kasih energi angin di Anahata Cakra, bayangkan, rasakan. Berikutnya bawa naik perhatian kita ke Wisuda Cakra, mengambil energi suara alam ke leher kita. Sapa seluruh organ yang ada di leher, otot leher, dan kemampuan kita berkomunikasi dengan sesama. Lalu bawa naik konsentrasi dan fokus kita ke Ajna Cakra, mengambil energi cahaya. Beri energi cakra Ajna kita, lalu kasih energi seluruh organ panca inderanya, mata, hidung, lidah, telinga, kulit muka, dan pikiran jauh ke depannya. Berikutnya bawa kesadarannya membawa energi angkasa ke Sahasrara Cakra atau ubun-ubun kita. Lalu sapa pikirannya, kulit kepala, dan rambutnya, dan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa di atas. Lalu perlahan bayangkan, rasakan setiap titik cakra di tubuh kita semakin lama semakin berenergi. Dengan energi Ibu Pertiwi, energi air, energi api, energi angin, energi suara alam, energi cahaya, dan energi angkasa di setiap titik kita semakin lama semakin kuat dan berenergi. Rasakan tubuh kita semakin berenergi. Meditasi penyeimbangan atau balancing. Siapkan kembali pikiran, hati, dan tubuhnya untuk bernafas dan bermeditasi. Perlahan hadirkan bunga lotus mekar di hadapan kita. Lalu bawa konsentrasi pertama ke Muladhara Cakra atau tulang ekor. Hadirkan bunga lotus mekar berwarna merah di Muladhara Cakra atau tulang ekor. Rasakan aromanya dan sensasinya, lalu sebarkan cahaya berwarna merah tadi ke seluruh tubuh. Nafas berikutnya bawa kesadarannya ke Swadhisthana Cakra atau cakra seks. Hadirkan bunga lotus mekar berwarna jingga atau orange di Swadhisthana Cakra. Rasakan, lalu bayangkan aromanya dan sensasinya. Sebarkan cahaya berwarna jingga ke seluruh tubuh. Berikutnya bawa kesadarannya ke Manipura Cakra atau perut. Hadirkan bunga lotus mekar berwarna kuning di perut. Rasakan aromanya, lalu sebarkan cahaya berwarna kuning tadi ke seluruh tubuh. Lalu bawa naik kesadarannya ke dada, Anahata Cakra. Hadirkan bunga lotus mekar berwarna hijau, rasakan aromanya, lalu sebarkan cahaya hijau tadi ke seluruh tubuh.
Perlahan bawa kesadarannya ke Wisuda Cakra, leher, hadirkan bunga lotus mekar berwarna biru di leher. Rasakan aromanya, sensasinya, sebarkan cahayanya berwarna biru ke seluruh tubuh. Lalu bawa perlahan konsentrasi ke Ajna Cakra, hadirkan bunga lotus mekar berwarna nila di kening. Lalu bayangkan, rasakan sensasinya, sebarkan cahaya berwarna nila ke seluruh tubuh. Berikutnya bawa konsentrasi cahaya, bawa konsentrasi ke Sahasrara. Hadirkan bunga lotus mekar bercahaya berwarna ungu. Cahaya berwarna ungu sebarkan ke seluruh tubuh. Lalu perlahan bayangkan setiap titik dari tulang ekor sampai ubun-ubun sepanjang punggung menghadirkan warna-warna bunga lotus yang semakin lama semakin cerah. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu perlahan seluruh bunga tadi berputar-putar dari bawah ke atas, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Lalu hadirkan bunga lotus berwarna putih. Seluruh warna bunga lotus sudah menjadi satu kesatuan, muncul satu warna, bunga lotus berwarna putih di mahkota kita. Bayangkan cahaya berwarna putih tadi disebarkan ke seluruh tubuh kita dengan aromanya. Bayangkan tubuh kita semakin lama semakin bercahaya, semakin seimbang. Bayangkan pikiran, hati, dan tubuh kita semakin sehat, bugar, sembuh, dan seimbang. Perlahan pancarkan cahaya yang ada di dalam tubuh kita keluar, menyapa dunia yang ada di luar, memberikan cahaya. Semakin lama semakin bercahaya, membersihkan jagat raya. Bayangkan tubuh kita semakin lama semakin seimbang. Sahabat yoga, mari kita merenung sejenak. Hari ini ketika hati sedang lelah, membaca nasihat ini membuat hatiku kembali bersyukur atas kelelahan yang aku rasakan semakin intens beberapa bulan terakhir ini. Tiap orang yang hadir hari ini membawa keributan di pikiran dan hatinya masing-masing. Tapi bisa jadi teman-teman yang hadir hari ini sedang bahagia dan damai. Seribut apapun pikiran dan hati teman-teman dengan masalah kehidupannya, Tuhan pasti punya rencana terindah dengan mempertemukan kita semua berkumpul hari ini. Kalian semua adalah jiwa-jiwa yang suci. Terima kasih sudah menjadi cahaya buat kita semua di sini. Hadir dan memancarkan sinar energi positifnya untuk sembuh, sehat, damai. Cahaya yang bersinar dari hati yang suci akan menjadi cahaya cemerlang buat kawan yang lain. Kita bersama-sama menjadi cahaya kehidupan yang memiliki kekuatan menyembuhkan, menyehatkan, mendamaikan, membahagiakan. Terima kasih sudah berusaha menjadi cahaya di hari ini dengan bersama merenungkan nasihat indah berikut ini. Nasihat Profesor Qurai Shihab kepada putrinya Najwa. Keberuntungan kadang memainkan perannya dalam kehidupan manusia sekalipun kerap tidak masuk akal, karena itulah takdir mereka. Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Boleh jadi dipecatnya engkau dari pekerjaan adalah suatu maslahat. Boleh jadi sampai sekarang engkau belum dikaruniai anak, itu adalah kebaikan dalam hidupmu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi ternyata itu baik untukmu. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui.
Sebab itu jangan engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah. Jangan banyak mengeluh, karena hanya akan menambah kegelisahan. Perbanyaklah bersyukur, Alhamdulillah. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Terus ucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya. Puji Tuhan, puji syukur. Selama kita masih bisa tidur tanpa obat tidur, kita masih bisa bangun tidur hanya dengan satu bunyi suara, kita terbangun tanpa melihat adanya alat-alat medis yang menempel di tubuh kita, itu pertanda bahwa kita hidup sejahtera. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ucapkan sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya. Puji Tuhan, puji syukur. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas, karena di sana ada Allah yang membuatmu bahagia. Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa sang raja hutan lebih sering berjalan sendirian, tapi kawanan domba selalu bergerombol. Karena itu sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah teman yang ada di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu sekalipun engkau jauh dari mereka. Menyibukkan diri dalam pekerjaan akan menyelamatkan dirimu dari 3 masalah: kebosanan, kehinaan, kemiskinan. Aku tidak pernah mengetahui adanya rumus kesuksesan, tapi aku menyadari bahwa rumus kegagalan adalah sikap asal semua orang. Teman itu seperti anak tangga, boleh jadi ia membawamu ke atas atau ternyata sebaliknya, membawamu ke bawah. Maka hati-hatilah anak tangga mana yang sedang engkau lalui. Hidup ini akan terus berlanjut, baik itu engkau tertawa ataupun menangis. Karena itu jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat sama sekali. Berlapang dadalah, maafkanlah, dan serahkan urusan manusia kepada Tuhan. Karena engkau, mereka, dan kita semua, semuanya akan berpulang kepadanya. Sahabat yoga, perlahan kembali pejamkan mata. Tetap bayangkan tubuh kita semakin lama semakin bercahaya. Bayangkan cahaya itu keluar dari tubuh kita, memberikan cahaya kepada dunia. Bayangkan kita berada di lautan cahaya jagat raya, kita berada dalam lindungannya. Lalu sampaikan doanya kepada Tuhan untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat, untuk dunia yang lebih baik dan lebih sehat. Karena kita semua berada di langit yang sama. Terima kasih. Meditasi dan renungan selesai. Sahabat yoga, bunga teratai kita pilih karena memang di yoga sendiri bunga teratai itu punya filosofinya tersendiri. Ada kurang lebih 5 filosofi bunga teratai yang akan saya bagikan sama sahabat yoga. Para filsuf atau pemikir kritis, mereka mampu menemukan berbagai macam makna tersembunyi tentang tanaman itu. Tanaman dengan daun hijau yang melebar dan mengapung ini sering ditanam di kolam, rawa, atau danau. Air yang dijadikan bunga teratai sebagai tempat hidup memang kotor, namun hal itu ternyata tidak mempengaruhi untuk menunjukkan keunikan dan bunganya yang elok dari teratai. Jadi pertama, sekalipun berada di lingkungan kotor, teratai tetap bersih dan menunjukkan keindahannya. Lalu kemudian kedua adalah hidupnya itu sangat singkat. Mengingatkan bahwa hidup kita di dunia itu juga hanya sesaat. Jadi bunganya memang elok. Sayangnya teratai itu mekar dalam waktu yang sangat singkat. Jadi
Di pagi hari itu mereka mekar. Nah, ketika malam mereka menutup, gitu ya. Jadi memang matahari ini uniknya menyinari bunga teratai, dan bunga teratai itu bersinar ketika ada cahaya matahari. Terus kemudian ketiga, percaya bahwa berbeda dengan yang lain bukan penghalang untuk menjadi yang terbaik. Jadi tanaman ini nggak seperti pada umumnya tanaman lain. Teratai itu tumbuh di lingkungan yang berbeda. Kita sudah tahu ya, di air keruh, kemudian juga berbau kurang sedap. Tapi teratai itu berusaha menutupinya dengan daun yang lebar dan bunga yang elok. Jadi terlihat indah. Begitu juga dengan kita, lingkungan keluarga, masyarakat sekitar yang berbeda, serta dipandang rendah oleh orang lain tuh karena dianggap sulit menggapai kesuksesan bukan penghalang untuk mencapai cita-cita. Jadi bahkan justru kita bisa mengharumkan lingkungan hidup kita dengan keberhasilan dan kebaikan yang telah kita perjuangkan. Keempat, berbuat baik tanpa mengharap balasan akan mendapat imbalan yang lebih indah. Jadi bunga teratai itu kan banyak manfaatnya untuk makhluk lain. Misalnya dia melindungi ikan dari teriknya matahari dengan daun yang lebar. Atau serangga bisa hinggap di situ, katak bisa melompat di situ gitu ya. Padahal ia bisa saja melihat sepanjang hari hanyalah tempat hidup yang kotor gitu. Jadi perbuatannya ini selalu memberikan bantuan. Jadi dia punya bunga yang indah, diperlihatkan pada orang lain, padahal tempatnya dia tinggal sendiri kotor. Yang kelima, semakin banyak hinaan dan ocehan orang lain kepada kita, semakin banyak peluang kita untuk sukses. Teratai juga punya ciri khas yang membedakan dari bunga lain, yaitu semakin kotor lingkungan tempat bunga teratai hidup, maka semakin tinggi kualitas bunga yang tumbuh. Gitu. Jadi, kita tidak punya alasan untuk pantang nyerah menggapai mimpi. Jadi bukan justru menjadikannya beban hingga bikin kita minder dan putus asa. Jadi inilah makna filosofi dari bunga teratai yang dapat kita renungi bersama. Itu sebabnya kita nanti ketika melakukan meditasi keseimbangan betul-betul fokus untuk menghadirkan bunga teratai tadi dengan warnanya masing-masing di tiap cakra.